Di masa ketika angin laut tak lagi membawa kabar damai, Pulau Bangka pernah menjadi rahim bagi kengerian yang tak terperikan. Tahun 1641, catatan sejarah melukiskan langit pulau ini yang kelabu oleh asap penindasan. Bukan sekadar gangguan kecil di perbatasan, namun sebuah agresi yang datang dari jauh, dari muara-muara sungai di Borneo, membawa teror yang menghujam jantung pertahanan Pulau Bangka. Nah, wilayah Bangka pada tahun 1641 itu menjadi wilayah yang rawan karena dikuasai oleh bajak laut yang berasal dari Muara Berau. Jadi di Muara Berau, Kalimantan Timur itu terdapat beberapa muara sungai, ada Muara Garura, ada Muara Tidung, ada Muara Guntung. Nah, bajak laut yang menyerang Bangka pada waktu itu berasal dari Muara Tidung, Sungai Berau, Kalimantan Timur. Nah, pada waktu itu di Bangka, wilayah-wilayah di Bangka itu dikuasai oleh para patih ya, atau pateh atau perwatin yang dibentuk pada masa keprabuan Majapahit. Nah, pada waktu itu ada pateh Jeruk ya, yang disebut dengan pateh Raksa Kuning dengan hulu balang Selangor. Kemudian ada pateh di Kuala Menduk yang bernama pateh Singa Panjang Jungor. Kemudian ada pateh Menduk. Kemudian ada pateh di Cepurak ya. Kemudian ada pateh di Depak. Pulau ini memang kaya, namun kekayaan itu justru mengundang petaka. Di bawah kendali para patih, rakyat Bangka harus menelan pil pahit saat bajak laut Tidung mengubah jalur rempah menjadi jalur air mata. Harta dirampas, jiwa-jiwa merdeka dipaksa menjadi hamba sahaya dalam rantai perbudakan yang memilukan. Bangka benar-benar berada di ambang keruntuhan. Nah, pateh-pateh itu dengan rakyatnya diserang oleh bajak laut Tidung. Jadi bajak laut itu tidak hanya merampas harta benda masyarakat, juga merampas orang untuk dijadikan sebagai budak dan orang-orang yang diperjualbelikan. Nah, untuk mengamankan wilayah Pulau Bangka dan perairannya dan wilayah Selat Bangka dan Selat Malaka, dua kesultanan besar pada waktu itu, yaitu Kesultanan Johor dan Kesultanan Minangkabau, bersepakat untuk menjaga orang-orang Minangkabau yang ada di Negeri Sembilan itu ditugaskan ke Kesultanan Johor. Kemudian untuk menjaga Bangka dan Selat Bangka itu dikuasakan kepada Kesultanan Johor dan Kesultanan Minangkabau. Jeritan dari pesisir Bangka akhirnya sampai ke telinga dua penguasa besar Nusantara. Kesultanan Johor dan Minangkabau menyadari bahwa Selat Bangka adalah urat nadi yang tak boleh putus. Sebuah fakta suci disepakati, bukan hanya tentang pertahanan fisik, melainkan tentang menjaga martabat dan cahaya keimanan di gerbang perdagangan dunia. Nah, kenapa penting ya Selat Bangka, Selat Malaka? Karena kawasan-kawasan yang strategis ya, yang favorit dari sisi ekonomis karena merupakan jalur perdagangan rempah. Oleh sebab itu, kemudian Kesultanan Johor dan Kesultanan Minangkabau menugaskan dua panglimanya untuk mengamankan Bangka dan perairannya. Kesultanan Johor itu menugaskan Panglima Sara, kemudian Kesultanan Minangkabau menugaskan Hulu Balang Alam Harimau Garang untuk mengamankan Pulau Bangka dari bajak laut Tidung dari Muara Berau. Namun, setiap perjuangan suci selalu menemui ujiannya. Di balik barisan pejuang, terselip duri dalam daging. Sebuah aliansi gelap terjalin di Kuala Menduk, di mana seorang penguasa lokal justru membuka pintu bagi sang perompak.
sebuah pengkhianatan yang memaksa kedua panglima untuk bertarung dengan strategi yang lebih tajam dari mata pedang. Nah, ternyata di antara pateh di Bangka itu ada satu pateh yang bersekutu. Jadi bersekutu dengan Raja Tidung, yaitu pateh yang berkuasa di Kuala Menduk, pateh Singa Panjang Jungur. Sehingga begitu mudah ya bajak laut Tidung itu menguasai wilayah Pulau Bangka itu karena ada musuh ya dari dalam Pulau Bangka sendiri, yaitu pateh dari Kuala Menduk, Singa Panjang Jungur. Gema perang pun membuncah. Di jalur darat, Harimau Garang memimpin pasukan dengan keberanian yang mengguncang bumi. Sementara di lautan lepas, Panglima Sarah memburu musuh tanpa ampun. Pengejaran ini bukan sekadar tentang membalas dendam, tapi tentang merebut kembali kemerdekaan yang dirampas. Nah, lalu pasukan Hulu Balang Alam Harimau Garang itu melawan pasukan Raja Tidung itu melalui darat. Sementara Panglima Sarah melawan pasukannya bajak laut itu melalui laut. Nah, kemudian dikejarlah ya Raja Tidung tadi lari, kemudian kalah ya di Samunggiri. Nah, sementara sekutunya ya itu kemudian dikejar ya oleh Panglima Sarah ya, sampai ke Selat Bangka, kemudian memutar ya ke pesisir timur Pulau Bangka, bagian selatan, kemudian berhasil dikalahkan di Jeriji. Dan makamnya disebut dengan Keramat dan Telor. Api peperangan telah padam, namun misi belum usai. Ketika kapal-kapal jemputan bersiap kembali ke negeri asal, kedua ksatria ini justru memilih jalan sunyi. Mereka menanggalkan baju zirah, memilih menetap untuk membangun benteng kehidupan yang baru. Nah, lalu Panglima Sarah dan Hulu Balang Alam Harimau Garang tidak kembali ke negerinya masing-masing. Mereka tetap berada di Pulau Bangka. Panglima Sarah kemudian mendirikan kubu ya, kubu di Pulau Bangka. Makanya disebut dengan Kubu Bangka. Nah, kubu itu adalah benteng pertahanan. Ya, benteng pertahanan yang artinya juga sama dengan kota. Jadi kota Bangka. Kemudian oleh Belanda dibalik tulisannya menjadi Bangka Kota. Panglima Sarah bertransformasi. Pedang yang dulu tajam kini digunakan untuk merangkul iman. Beliau menetap bersama orang-orang Juru, menata aturan adat yang bersumber dari cahaya Islam. Jadi dia mendirikan kubu ataupun benteng di sungai yang kemudian diberi nama sama dengan nama sungai. Jadi kubunya disebut dengan Kubu Bangka ataupun Bangka Kota. Kemudian sungainya diberi nama sama dengan nama bentengnya yang disebut dengan Sungai Bangka Kota. Nah, beliau kemudian menyebarkan ya Islam di Bangka Kota dan banyak sekali ya aturan-aturan adat ya, aturan-aturan adat yang dibuat ya pada masa Panglima Sarah. Misalnya kita mengenal ada istilah buyung pemali, ada istilah pemandian kesarangan, ada istilah singgul, ada istilah tembung laku. Itu adalah aturan-aturan adat yang dihidupkan ya pada masa Panglima Sarah dan Hulu Balang Alam Harimau Garang. Kalau kita lihat ya pasal-pasal yang saya sebutkan tadi itu adalah pasal-pasal yang digali ya, diambil dari ajaran-ajaran Islam. Nah, kemudian sisa-sisa prajurit dari Panglima Sarah itu banyaklah menetap di pesisir ya, di pesisir-pesisir barat Pulau Bangka yang kita kenal dengan sebutan orang-orang Juru. Artinya orang-orang yang berasal dari Johor. Nah, setelah meninggal, beliau dimakamkan di Bangka Kota ya.
dan oleh masyarakat itu dikenal dengan Keramat Karang Panjang. Nah, Hulu Balang Alam Harimau Garang kemudian sama dengan Panglima Sarah ya, menjadi tokoh dan penyebar Islam di Bangka, di Kota Waringin, dan makamnya pun di belakang masjid Kota Waringin berdekatan dengan sungai Kota Beringin. Nah, makamnya disebut dengan Keramat Tuan Garang. Penanda makamnya kalau Tuan Sarah, penanda makamnya ya terdiri dari susunan karang yang begitu panjang ya, makanya disebut dengan Keramat Karang Panjang. Kemudian penanda makamnya kita lihat pasir yang putih bersih ya, berbeda dengan makam yang ada di Pulau Bangka lainnya. Nah, itulah awal bagaimana proses ya Islamisasi di Bangka. Salah satunya adalah melalui jalur politik ya, jalur kekuasaan kerajaan-kerajaan Islam pada waktu itu, terutama Minangkabau dan Johor. Nah, setelah itu kemudian Bangka Kota itu menjadi wilayah pusat kekuasaan dari Kesultanan Banten ya, tahun 1666 ya, kemudian menjadi pusat kekuasaan Kesultanan Palembang Darussalam ya pada masa tahun 1668 ya, seperti itu. Ratusan tahun berlalu, makam beliau di Keramat Karang Panjang tetap berdiri kokoh, menyimpan berbagai misteri alam, tentang nisan yang memanjang hingga jangkar kapal kuno yang tertimbun di kedalaman tanah makam. Cuman saya yakin ini keramatnya Karang Panjang, itu aja. Ya, sesuai dengan waktu yang kita perhatikan keramat ini kan, kuburan ini yang dulunya berhamburan. Jadi saya ambil inisiatif untuk supaya merapikan tembok ini, tanpa mengurangi motif asalnya. Banyak orang yang berkunjung ke sini, artinya ya maklum zaman dulu bermacam-macam kan. Ada yang memang tujuannya itu ya untuk sekadar berziarah sesuai syariat. Ada juga yang tujuannya ke lain-lain, macam-macam lah tujuan. Dan yang datang kemari bukan hanya orang dari desa Bangka Kota saja. Kadang-kadang orang dari Surabaya pernah datang, pernah juga orang Pak Kapolda polisi perairan itu yang pernah tugas di Bali pernah juga datang ke sini. Kalau orang Aceh itu kita udah lupa Pak, tapi banyak sekali Pak. Lain dari Tebu Ireng juga pernah dari Jawa Timur pernah datang ke sini. Jadi sebagai petunjuk jalan itu ya kita lah yang memberi tahu itu dan sampai sekarang artinya kadang-kadang orang dari kalau yang dari Bangka ini ya alhamdulillah sering datang ke sini. Dulu ya pernah saya usahakan supaya wilayah ini diberi bangunan lah supaya menjadi tempat wisata religi maksud kita. Cuman ya maklum karena dana aja sampai sekarang. Kalau bentuknya dulu ini masih hutan semua nih, masih hutan semua. Kemudian batu ini berhamburan nggak keruan, nggak keruan. Jadi ya saya ambil inisiatif sendirilah istilahnya itu. Saya beli semen, kita kerjakan sendiri. Kalau dulu kata orang, kalau bulan terang itu bisa manjang. Makamnya? Ya makamnya. Berikut dengan nisan itu panjang. Kalau terang bulan. Jadi diukur nanti antara batu nisan itu terang bulan nanti diukur lagi panjang deh. Jadi setelah saya bikin begini, saya semen ini ya saya minta ya Allah kalau memang mau panjang ya panjang aja lah. Asal betonnya jangan sampai rusak. Cuman dulu enggak di semen, berhamburan.
Nah ini nih batu-batu ini berhamburan. Gitu. Jadi rata, pasir ini rata. Jadi setelah saya bikin begini baru saya timbun. Jadi tinggi. Kalau tadi rata seperti di sini. Gitu. Pasirnya dari mana? Nggak tahu ini pasirnya. Ya alam, kemauan alam kan. Ini kan pasir pantai, Pak. Iya pasir pantai. Pantai dari sini jauh. Jauh dari sini pantai. Gitu. Cuman yang anehnya di sini pernah ditemui itu ya, jangkar kapal, itu tali kapal, kemudi kapal, pernah itu ditemui di sini. Tak jauh dari sana, di tepi sungai Kota Waringin, jejak harimau garang juga tak kalah agung. Sang hulu balang yang gagah perkasa ini memilih metode dakwah yang menyentuh sanubari. Hulu balang alam harimau garang itu tidak kembali ke Minangkabau, tetap menetap di Bangka, membangun pusat kekuatan di satu tempat di tepi sungai yang kemudian diberi nama sama dengan nama benteng yang dia dirikan, yaitu Kota Waringin. Nah, hulu balang alam harimau garang kemudian sama dengan Panglima Sarah ya, menjadi tokoh dan penyebar Islam di Bangka, di Kota Waringin, dan makamnya pun di belakang masjid Kota Waringin berdekatan dengan sungai Kota Beringin. Nah, makamnya disebut dengan Keramat Tuan Garang. Menurut cerita dari leluhur bahwa Datuk Harimau ini memiliki tubuh yang sangat tinggi dan lebar dada sebesar 7 hasta, Bang. Lebar dada dari Raja Alam Harimau Garang. Kalau menurut warga, Datuk Harimau Garang ini melakukan dakwah tentang Islam di Bangka dan juga berpengaruh juga tentang Islamisasi di Bangka, Bang. Membasmi perompak-perompak Lanun dan mendirikan benteng Kota Waringin di desa Kota Waringin, Bang. Kalau bentuk bentengnya berupa gundukan tanah, Bang. Berupa gundukan tanah yang semakin hari semakin tergerus oleh mungkin karena terlalu lama, mungkin air juga kan berpengaruh, jadi sekarang gundukannya itu agak lebih datar mungkin, Bang. Untuk makam Datuk Harimau Garang ditandai dengan batang keramutun, Bang, di pemakaman di RT 2 Desa Kota Waringin, Bang. Di belakang, tepatnya di belakang Masjid Desa Kota Waringin, Masjid Jami Desa Kota Waringin. Kalau makamnya seperti biasa, Bang, ditandai dengan batu nisan, batu kapur. Di atas makam tersebut tumbuh batang keramutun, dan di depan batang keramutun tersebut ada penanda berupa batu kapur di depan dan di belakang batang keramutun tersebut, Bang. Pedang telah kembali ke sarungnya. Namun, perjuangan belum usai. Tanpa paksaan, tanpa kekerasan, Islam bertahta di hati penduduk lewat dakwah yang humanis. Inilah transformasi agung para ksatria. Dari penjaga kedaulatan menjadi penjaga iman. Kalau menurut cerita, Raja Alam Harimau Garang ini berdakwah secara dari rumah ke rumah, Bang, untuk berdakwah Islam, Bang. Jadi berdakwah secara ke rumah dulu. Nah, setelah berdakwah, Raja Alam Harimau Garang mendirikan masjid, Bang, di Desa Kota Waringin itu, Bang. Dari hunusan pedang menuju keteduhan iman. Perjalanan Panglima Sarah dan Harimau Garang membuktikan bahwa kemenangan sejati bukanlah soal penaklukan wilayah, melainkan tentang jejak manfaat yang ditinggalkan. Karena pada akhirnya, sejarah bukan sekedar hikayat masa lalu yang usang. Ia adalah guru agung yang bersuara lewat takdir, membekali kita untuk menghadapi hari esok. Ya pesan saya begini, untuk generasi yang datang, situs-situs begini ini harus kita pelihara. Itu aja.
Gitu. Cuman ibaratnya jangan salah kaprah nanti kalau misalnya minta pada keramat, jangan. Pesan saya kepada pemirsa TVRI, mari kita pelajari ya sejarah bangsa ini dengan baik dan benar. Pesan dari founding father kita ya, Mr. Muhammad Yamin di dalam sidang kerapatan pemuda tanggal 27 Oktober 1928 di Katolik Jongenlingensbond di Waterlooven ya, di lapangan Banteng itu. Salah satu pesannya apa? Kalau kita ingin membangun bangsa Indonesia ini, membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini, ya salah satu yang harus kita tanamkan ya pada masyarakat, pada generasi muda itu adalah bagaimana kita memahami sejarah ya, memahami sejarah bangsa itu dengan baik dan benar. Karena melalui sejarah bangsa itulah dia akan menjadi guru ya bagi kehidupan kita. Historia Magistra Vitae. Sejarah adalah guru yang paling utama di dalam kehidupan.